Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dahsyatnya sedekah, kisah nyata konglomerat Saudi. Kisah nyata seorang kaya raya berkebangsaan Saudi bernama Ra'fat. Dia diwawancarai setelah dia berhasil sembuh dari penyakit liver akut yang dia idap. Pola hidup berlebihan dan mengkonsumsi makanan tak beraturan membuat Ra'fat mengalami penyakit tersebut. Ra'fat berobat untuk mencari kesembuhan. Banyak dokter dan rumah sakit dia kunjungi di Saudi Arabia sebagai ikhtiar. Namun meski sudah menyita banyak waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, sayangnya penyakit itu tidak kunjung sembuh juga. Ra'fat mulai mengeluh, badannya bertambah kurus, tak ubahnya seperti seorang pesakitan. Demi mencari upaya sembuh, maka Ra'fat mengikuti saran dokter untuk berobat ke sebuah rumah sakit terkenal spesialis liver di Guangzhou, Cina. Dia berangkat ke sana ditemani oleh keluarga. Penyakit liver semakin bertambah parah. Maka saat Ra'fat diperiksa, dokter mengatakan bahwa harus diambil tindakan operasi segera. Ketika Ra'fat menanyakan berapa besar kemungkinan berhasilnya, dokter menyatakan kemungkinannya adalah 50-50. 50% kalau operasi berhasil maka Anda akan sembuh. 50% bila tidak berhasil mungkin nyawa Anda adalah taruhannya, jelas sang dokter. Mendapati bahwa boleh jadi dia bakal mati, maka Ra'fat berkata, "Dokter, kalau operasi ini gagal dan saya bisa mati, maka izinkan saya untuk kembali ke negara saya untuk berpamitan dengan keluarga, sahabat, kerabat, dan orang yang saya kenal. Saya khawatir bila mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun saya masih punya banyak kesalahan terhadap orang yang saya kenal." Ra'fat berkata sedemikian sebab dia takut sekali atas dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Dengan enteng dokter membalas, "Terlalu riskan bagi saya untuk membiarkan Anda tidak segera mendapatkan penanganan. Penyakit liver ini sudah begitu akut. Saya tidak berani menjamin keselamatan diri Anda untuk kembali ke tanah air kecuali dalam 2 hari. Bila Anda lebih dari itu datang kembali ke sini, mungkin Anda akan mendapati dokter lain yang akan menangani operasi liver Anda." Bagi Ra'fat 2 hari itu cukup berarti. Dia pun berjanji akan kembali dalam tempo itu. Serta-merta dia mencari pesawat jet yang bisa disewa dan dia pun pergi berangkat menuju tanah airnya. Kesempatan itu betul-betul digunakan oleh Ra'fat untuk mendatangi semua orang yang pernah dia kenal. Satu persatu dari keluarga dan kerabat dia sambangi untuk meminta maaf dan berpamitan. Kepada mereka Ra'fat berkata, "Maafkan aku, Ra'fat yang kalian kenal ini sungguh banyak kesalahan dan dosa. Boleh jadi setelah 2 hari dari keluarga saya sudah tidak lagi panjang umur." Itulah yang disampaikan Ra'fat kepada orang-orang. Dan setiap dari mereka menangis sedih atas kabar berita yang mereka dengar dari orang yang mereka cintai dan kagumi ini. Ra'fat menyambangi satu persatu dari mereka. Meski dengan tubuh yang kurus tak berdaya, dia berniat mendatangi mereka untuk meminta doa dan berpamitan. Dan kondisi itu membuat Ra'fat menjadi sedih. Dia merasa menjadi manusia yang paling merana. Dia merasa tak berdaya dan tak berguna. Sering dalam kesedihannya dia membatin, "Ya Allah, rupanya keluarga yang mencintai aku, harta banyak yang aku miliki, perusahaan besar yang aku punya, semuanya itu tidak ada yang mampu membantuku untuk kembali sembuh dari penyakit ini. Semuanya tak ada guna, semuanya sia-sia." Rasa emosi batin itu membuat tubuh Ra'fat bertambah lemah. Dia hanya mampu perbanyak istighfar, memohon ampunan Tuhannya. Memutar tasbih sambil berzikir kini menjadi kegiatan utamanya. Dia masih merasa bahwa dirinya adalah manusia yang paling merana di dunia.
hingga saat dia sedang berada di mobilnya, duduk di kursi belakang dengan tangan memutar tasbih seraya berzikir. Hanya Ra'fat dan supirnya yang berada di mobil itu. Mereka melaju berkendara menuju sebuah rumah kerabat dengan tujuan berpamitan dan minta restu. Saat itulah menjadi momen spesial yang tak akan terlupakan untuk Ra'fat. Beberapa ratus meter di depan mata Ra'fat melihat ada seorang wanita berpakaian abaya, pakaian panjang wanita Arab yang serba berwarna hitam, tengah berdiri di depan sebuah toko daging. Di sisi wanita tadi ada sebuah karung plastik putih yang biasa menjadi tempat limbah toko tersebut. Wanita tadi mengangkat dengan tangan kirinya sebilah tulang sapi dari karung, sementara tangan kanannya mengumpil dan mencuil daging-daging sapi yang masih tersisa di pinggiran tulang. Ra'fat memandang tajam ke arah wanita tersebut dengan pandangan seksama. Rasa ingin tahu membuncah di hati Ra'fat tentang apa yang sedang dilakukan wanita itu. Begitu mobilnya melintasi sang wanita, sekilas Ra'fat memperhatikan, maka dia pun menepuk pundak sang sopir dan memintanya untuk menepi. Saat mobil sudah berhenti, Ra'fat mengamati apa yang dilakukan oleh sang wanita. Entah apa yang membuat Ra'fat menjadi penasaran. Keingintahuannya membuncah. Dia turun dari mobil, lemah dia membuka pintu, dan dia berjalan tertatih-tatih menuju tempat wanita itu berada. Dalam jarak beberapa hasta, Ra'fat mengucapkan salam kepada wanita tersebut, namun salamnya tiada terjawab. Ra'fat pun bertanya kepada wanita tersebut dengan suara lemah, "Ibu, apa yang sedang kau lakukan?" Rupanya wanita ini sudah terlalu sering diacuhkan orang, hingga dia pun tidak peduli lagi dengan manusia. Meski ada yang bertanya kepadanya, wanita tadi hanya menjawab tanpa menoleh sedikit pun ke arah si penanya. Sambil mengumpil daging, wanita itu berkata, "Aku memuji Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuntun langkahku ke tempat ini. Sudah berhari-hari aku dan 3 orang putriku tidak makan. Namun hari ini Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala membawaku ke tempat ini sehingga aku dapat menikmati daging limbah yang masih bertengger di sisi tulang sisa. Aku berencana akan membuat kejutan untuk ketiga putriku malam ini. Insya Allah aku akan memasakkan sup daging yang lezat buat mereka." Masya Allah, bergetar hebat relung batin Ra'fat saat mendengar penuturan kisah kemiskinan yang ada di hadapannya. Tidak pernah dia menyangka ada manusia yang melarat seperti ini. Maka serta-merta Ra'fat melangkah ke arah toko daging. Dia panggil salah satu seorang petugasnya. Lalu dia berkata kepada petugas toko, "Pak, tolong siapkan untuk ibu itu dan keluarganya 1 kilogram daging dalam seminggu dan aku akan membayarnya selama setahun." Kalimat yang meluncur dari mulut Ra'fat membuat wanita tadi menghentikan kegiatannya. Seolah tak percaya, dia angkat wajah dan menoleh ke arah Ra'fat. Kini mata wanita itu menatap dengan mata Ra'fat seolah-olah dia berterima kasih lewat sorot pandang. Merasa malu ditatap seperti itu, Ra'fat menoleh ke arah petugas toko. Dia pun berkata, "Pak, tolong jangan buat 1 kilogram dalam seminggu. Aku rasa itu tidak cukup. Siapkan 2 kilo dalam seminggu dan aku akan membayarnya untuk setahun penuh." Serta-merta Ra'fat mengeluarkan beberapa lembar uang 500-an riyal Saudi lalu dia serahkan kepada petugas tadi. Usai Ra'fat membayar dan hendak meninggalkan toko daging, maka terhentilah langkahnya saat dia menatap wanita tadi tengah menengadah ke langit sambil mengangkat kedua belah tangannya seraya berdoa dengan penuh kesungguhan. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada tuan ini keberkahan rezeki, limpahkanlah karuniamu yang banyak kepadanya, jadikan dia manusia mulia di dunia dan di akhirat, beri dia kenikmatan seperti yang engkau berikan kepada para hambamu yang solihin, kabulkan setiap hajatnya dan berilah dia kesehatan lahir dan batin. Panjang sekali doa yang dibaca oleh wanita tersebut. Kalimat-kalimat doa itu terjalin indah naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetar arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa yang dibacakan sehingga getaran itu terasa di hati Ra'fat.
Dia mulai merasakan ketentraman dan kehangatan, kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hampir saja Ra'fat menitikkan air mata saat mendengar jalinan indah kalimat doa wanita tersebut. Andai saja dia tidak merasa malu, pastilah buliran air mata hangat sudah membasahi pipinya. Namun bagi Ra'fat, pantang menangis, apalagi di hadapan seorang wanita yang belum dia kenal. Ra'fat lalu memutuskan untuk meninggalkan wanita tersebut. Dia berjalan tegap dan cepat menuju mobilnya, dan dia belum juga merasakan keajaiban itu. Ya, keajaiban yang ditambah saat Ra'fat membuka dan menutup pintu mobil dengan gagah seperti manusia sehat sedia kala. Sungguh, doa wanita itu memberi kedamaian pada hati Ra'fat. Sepanjang jalan di atas kendaraan, Ra'fat terus tersenyum membayangkan doa yang dibacakan oleh sang wanita tadi. Perjalanan menuju rumah seorang kerabat itu menjadi indah. Sesampainya di tujuan, lalu Ra'fat mengutarakan maksudnya. Dia berpamitan dan meminta restu. Dia katakan boleh jadi dia tidak lagi berumur panjang sebab sakit liver akut yang diderita. Anehnya, saat mendengar berita itu dari Ra'fat, sang kerabat berkata, "Ra'fat, janganlah engkau bergurau. Kamu terlihat begitu sehat. Wajahmu ceria, sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa engkau sedang sakit." Awalnya Ra'fat menganggap bahwa kalimat yang diucapkan kerabat tadi hanya untuk menghibur dirinya yang sedang sedih. Namun setelah dia mendatangi saudara dan kerabat yang lain, anehnya semuanya berpendapat serupa. 2 hari yang dimaksud pun tiba. Dia didampingi oleh istri dan beberapa anaknya kembali datang ke Cina. Hari yang dimaksud untuk menjalani operasi sudah disiapkan. Sebelum masuk ruang tindakan, beberapa pemeriksaan pun dilakukan. Setelah hasil pemeriksaan itu dipelajari, maka ketua tim dokter pun bertanya keheranan kepada Ra'fat dan keluarga. "Aneh, 2 hari yang lalu kami dapati liver Tuan Ra'fat rusak parah dan harus dilakukan tindakan operasi. Tapi setelah kami teliti, mengapa liver ini menjadi sempurna lagi?" Kalimat dokter itu membuat Ra'fat dan keluarga menjadi bahagia. Berulang kali terdengar kalimat takbir dan tahmid di ruangan meluncur dari mulut mereka. Mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyembuhkan Ra'fat dari penyakit dengan begitu cepat. Siapa yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi penyakit, maka dia pun akan yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyembuhkan. Jangan bersedih dan merasa hidup merana. Sadari bahwa dalam kegetiran ada hikmah bak mutiara. Doa si miskin menjadi kekuatan bagi mereka yang menderma, apalagi si miskin yang soleh bertanggung jawab kepada keluarganya. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Mushab bin Sa'ad. Beliau berkata bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu memandang dirinya memiliki keutamaan di atas yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah kalian ditolong, dimenangkan dan diberi rezeki melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian?" Hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.